Kalau udah sampai di Cemoro Kandang menuju Jambangan dan Kalimati, tapi kalian udah nyampenya itu udah sore, sekitar jam 4 atau jam 5, lebih baik jangan lanjut. Ya Allah, kalau emang saya waktunya diambil, ambil sekarang gitu. Tapi pesan saya satu, fisik saya, tubuh saya, jasad saya ditemuin sama teman-teman saya. Hai, aku Tacha. Saat ini kamu sedang menyaksikan On The Spot Mystery. Banyak yang bilang pendakian gunung itu serem banget. Tapi belum sampai gunung aja, aku udah pernah mengalami kejadian yang bikin aku merinding banget. Tahu nggak sih, beberapa waktu lalu aku sama teman-teman aku trekking ke salah satu curug yang ada di Jawa Barat. Ini bukan gunung, tapi seremnya bikin aku trauma untuk trekking lagi, apalagi naik gunung. Untuk mencapai curug ini, kami harus menempuh perjalanan sekitar beberapa jam, mungkin sekitar 2 atau 3 jam. Baru setengah perjalanan, di tengah jalan, saat hutan mulai lebat, tiba-tiba kami melewati serumpun bambu yang bentuknya seperti gerbang. Dahannya saling menekuk, membentuk bayangan yang gelap, dan di situ aku mikir, ini beneran gerbang atau aku cuman halu aja? Aku mendengar suara temanku berteriak, "Ayo, belok ke kanan! Ayo, belok ke kanan!" Aku baru aja melangkahkan kakiku karena mendengar perintah dari temanku yang kebetulan dia adalah leader dari tim kami. Aku melangkah. Tiba-tiba tangan aku dipegang dengan keras. Aku kaget. Sumpah itu bikin kaget banget sampai aku terdiam. Makin kaget lagi ketika aku tahu bahwa yang mencengkeram tanganku itu adalah temanku, si leader yang barusan aku dengar suaranya menyuruhku untuk belok ke kanan. Dia bertanya, "Ngapain lo? Ngapain lo belok ke situ?" Aku langsung mengucap, "Astagfirullah." Ketika melihat apa yang ada di depanku itu adalah jurang. Ternyata yang menyuruh aku belok bukan dia. Semua orang melihat aku belok sendiri ke arah kanan, padahal nggak ada yang ngomong ke aku. Lalu, siapa yang tadi menyuruhku untuk belok ke kanan? Ini adalah cerita kiriman dari Dian Reski di Depok. Berbicara tentang gunung dan pendakian gunung, baru saja terjadi hal yang gak kalah mengerikannya di Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan gunung Merapi aktif yang masih mengeluarkan lahar dan letusan-letusan kecil bahkan setiap 30 menit sekali. Untuk lavanya dulur. Ngeri dulur. Astagfirullahaladzim dulur. Hari Rabu 19 November 2025. Pada 19 November 2025, Gunung Semeru meletus yang mengakibatkan lebih dari 500 warga harus mengungsi. 3 warga dilaporkan luka berat dan lebih dari 200 lahan pertanian rusak. Ternyata Gunung Semeru juga pernah meletus dengan dahsyatnya pada 29 sampai 30 Agustus 1909. Letusan itu mengakibatkan lebih dari 700 orang tewas dan dikabarkan hilang. Ribuan warga lainnya mengalami luka-luka berat dan terancam kehilangan nyawa. Di Gunung Semeru sendiri banyak sekali mitos yang menyelimutinya. Berikut cuplikannya versi On The Spot. Kebetulan aku pribadi pernah mendengar beberapa mitos tentang Gunung Semeru. Salah satunya tentang tidak boleh menceritakan sesuatu apabila kita mengalami kejadian janggal atau kejadian ganjil yang di luar logika. Itu tidak boleh langsung diceritakan. Dan mitos lainnya yang saya pernah dengar tidak lain tentang sadar akan posisi kita. Kalau kita ngerasa posisi kita sudah paling belakang, tentunya jangan sampai kita nengok ke belakang. Entah ada suara apapun, suara memanggil, suara apapun itu yang memancing untuk kita nengok ke belakang. Usahakan jangan sampai nengok ke belakang. Nah pemirsa, kali ini aku sudah kedatangan seorang pendaki yang katanya sih pernah tersesat di Gunung Semeru. Selamat datang Mas Boni. Halo Kak Tacha. Gimana nih Mas, katanya pernah tersesat di Gunung Semeru karena mendaki dengan jumlah pendaki ganjil. Betul banget Kak Tacha. Jadi kejadiannya ini terjadi di Desember 2018 Kak Tacha. Oke. Kala itu aku dan 8 orang lainnya merencanakan pendakian gunung ke Gunung Semeru. Jadi bersembilan ya? Bersembilan, betul banget. Berangkatlah kita di hari Kamis dari base camp Ranupani. Jadi anggotanya ini aku sendiri, Rifki tadi, Bang Baim sebagai leader, iya ada Yoga, Sonya, Putri, Akew, Bang Ray, dan Tegar. Kita mulai pendakian itu start di jam 8 pagi. Start di jam 8 pagi.
Kita start dari pendakian Selamat Datang Gunung Semeru itu, baru sekitar 10 menit jalan, itu temenku yang namanya Sonya udah drop kata Ca. Nah, akhirnya kita saling backup, jalanlah kita mulai nih. Jalan dari pos 1 ke pos 2 sampai pos 3 itu aman-aman aja kata Ca. Ya, dan kita itu masih bareng ya. 9 orang nih masih bareng nih. Iya. Masih bareng-bareng nih jalan. Sampai di pos 3, si Akew sama Bang Ray ini mungkin dia belum capek, jadi dia mutusin buat lanjut. Sedangkan teman-teman yang lain itu stay di pos 3. Mereka jajan-jajan, beli buah semangka segala macem gitu kan. Nah, pada saat itu, aku kan dari rumah sama temenku yang namanya Rifki. Kebetulan si Rifki ini memang bukan pendaki gitu basicnya. Jadi dia agak kaget nih. Iya. Baru awal trekking udah agak kaget gitu. Itu baru pertama kali dia trekking? Iya, si Rifki nih Oke. kebetulan. Nah, karena aku yang ngebawa, jadi aku inisiatif buat backup dia lah. Jadi di situ aku nge-backup bawa carrier-nya dia. Jadi aku bawa beban depan belakang, carrier 60 liter tuh. Nah, karena sadar aku bawa beban lebih banyak dibanding yang lain, jadi yang harusnya aku istirahat, aku mikir dibanding nyusahin, aku lebih baik nyusul yang 2 orang tadi gitu. Oh. Si Bang Ray sama si Akew ini. Iya. Akhirnya jalan deh, aku jalan nyusul mereka. Jalan, tanjak, kurang lebih 20 menit dari pos 3 menuju Ranukumbolo, itu aku udah mulai capek kata Ca, udah mulai capek. Dan di situ juga aku nggak ketemu sama mereka berdua, si Bang Ray sama Akew tadi. Jadi ini jalan sendiri nih ya? Jalan sendiri Kak, Oke. jalan sendiri. Akhirnya aku istirahat di tengah-tengah antara pos 3 dan Ranukumbolo, itu posisi itu persimpangan kata Ca, persimpangan. Nah istirahat di situ, sekedar minum-minum. 5 menit kemudian dari arah pos 3 itu aku ngeliat 2 teman aku, si Putri sama si Tegar. Cuma ada yang aneh di sini. Anehnya kenapa? Memang aku baru kenal gitu ya, di awal pendakian ini baru kenal sama si Putri sama si Tegar. Tapi dari awal kita udah bisa, first meet kita udah bisa nilai dong gimana karakter orang kata Ca. Iya. Nah kebetulan si Tegar ini orang biasa-biasa aja. Tapi kalau si Putri ini orangnya ekstrovert banget kata Ca. Pembawaannya tuh ceria banget. Tapi kala itu pas aku lihat dia itu agak tertutup. Jalan sampai deket tempatku nih, pas banget di depan aku. Si Tegar nawarin lanjut gitu, ayo bareng. Kak, di situ aku nggak mikir apa-apa ya, nggak mikir apa-apa. Memang karena masih capek aja, masih Iya. capek. Jadi aku nolak. Yaudah lu duluan dia lanjut gitu. Kalian duluan. Aku masih mau istirahat di sini kan. Akhirnya mereka jalan. Ninggalin aku. 3 menit deh, nggak sampai 5 menit. Itu Tegar sama Putri datang lagi dari pos 3. Datang lagi. Terus yang tadi sebelumnya? Nah, nggak tahu kata Ca. Nggak tahu ya. Gini loh, pas datang kedua kali, aku baru sadar itu tuh bener Putri. Karena dia dari jauh aja udah ceria. Boni, Heboh Boni," gitu ya, kayak dia yang heboh biasanya. Gitu, iya. Heeh. Lah, di situ baru aku sadar, ini Putri. Yang tadi siapa? Akhirnya sekitar 10-15 menit baru yang lain nyampe nih, 4 orang lagi. Nah, mereka nyampe, mereka nanya, Bon, sendirian? Bang Ray sama si Akew kemana? Nggak tahu, nggak lihat. Tadi lihatnya masih itu, Tegar sama Putri. Mereka kaget, Tegar sama Putri? Iya, Tegar sama Putri masih di pos 3, makan semangka, katanya gitu. Kita semua mutusin untuk nunggu di Ranukumbolo aja. Jadi kita lanjut jalan bareng nih Kak. Iya, Berlima. semuanya bareng. Nah, jadi kalau dari pos 3 ke Ranukumbolo itu adanya kan di atas Kak, kayak di bukit gitu, di punggungan. Iya. Ya, pas banget di atas itu, aku ngeliat di situ udah ada berempat, udah ada Akew, Bang Ray, Tegar sama si Putri. Udah ada di situ. Mereka saling bertanya dong, "Loh tadi yang di pos 3 siapa?" Kita sampai Ranukumbolo itu sekitar jam 1 siang. Iya. Lanjut, nanjak ke tanjakan Cinta, baru mau turun ke Ororombo, ladang lavender, soalnya drop lagi. Jalan di tengah ladang lavender sampai akhirnya aku sampai di Cemoro Kandang. Sampai di Cemoro Kandang itu aku sampai di jam 4 sore.
Di sini juga fun fact-nya, pas aku sampai di Cemoro Kandang, aku keinget sama satu nasihat seniorku. Kalau udah sampai di Cemoro Kandang menuju Jambangan dan Kalimati, tapi kalian udah nyampainya itu udah sore, sekitar jam 4 atau jam 5, lebih baik jangan lanjut. Itu salah satu hutan yang memang masih asri banget di Semeru, di situ, di bagian itu. Dan memang banyak cerita-cerita horor di sana gitu. Akhirnya aku sampein lah nasihat ini nih, kan aku inget nih, aku sampein lah ke leaderku Bang Baim. Nih, aku sampein kayak gini-gini, ya kan? Tapi ternyata leaderku ini memang kan sebelumnya pernah mendaki Gunung Semeru juga. Yeah. Dia punya pandangan sendiri gitu. Oke, apa tuh? Jadi menurut dia kita nih udah telat 1 hari loh. Masa masih mau stay di sini gitu, nggak sampai ke sana gitu. Gimana? Sedangkan kalau bicara mendaki Gunung Semeru itu kan pakai waktu. Kita kan via booking. Jadi ada waktunya. Kalau kita telat dari hari booking kita gitu, lewat kan kena denda. Jadi gitu. harus bayar lagi ya? Iya, menghindari itu, jadi kita harus nge-push gitu. Sempet gambling lah, debat kecil gitu kan. Sampai akhirnya, karena dia leadernya, akhirnya ya aku manut aja gitu kan. Manut, sampai kita jalan itu kurang lebih jam 5 kurang 10. Baru setengah jam perjalanan, belum sampai masuk pintu hutan banget. Jadi kan di antara Cemoro Kandang sama Jambang ini, ada hutan yang rapat banget Kak. Itu belum sampai situ, temanku si Yoga ini udah kayak nggak tahu dia halu, nggak tahu dia tuh drop kecapean. Tiba-tiba di tengah trek dia minta berhenti, minta break. Udah kalian kalau mau lanjut aja. Gue udah nggak mau, gue udah capek. Gue mau istirahat aja tuh di pos banyak pendaki gitu. Dia bilang di pos ada pendaki banyak, dia mau istirahat di sana. Sedangkan di pandangan kita semua gak ada apa-apa Kak. Sejauh mata memandang hutan semua. Terus. Jadi ini dia lihat apa gitu kan? Kita pertanyakan itu kan. Dia ini lihat apa? Tiba-tiba aku kaget ada satu tangan nempuk pundak aku. Break. Istri aku diem. Tep. Yang lain masih jalan pelan-pelan, aku diem. Suara itu perempuan, suara lirih. Ya Allah, kalau emang saya waktunya diambil, ambil sekarang gitu. Tapi pesan saya satu, fisik saya, tubuh saya, jasad saya ditemuin sama teman-teman saya. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Follow juga akun media sosial On The Spot @trans7onthespot.official di Instagram, Twitter, dan TikTok ya. Jangan lupa saksikan program setelah ini. Selamat malam.